Ya, selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Ya, saya senang sekali bertemu dengan Anda mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Patimura. Pagi ini tidak biasanya saya hadir bertemu dengan Anda dalam situasi dan suasana baru. Saya punya materi yang sangat luar biasa untuk Anda. Saya pagi ini hadir sebagai penyuluh anti korupsi bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Maluku dan KPK. Saya hadir untuk melaksanakan salah satu tugas saya, tanggung jawab saya sebagai calon anti penyuluh korupsi Provinsi Maluku. Saya akan memberikan materi kepada Anda dengan topik Gerakan Tolak Korupsi di Kampus atau Getol Kopi di Kampus. Oke, kita lihat seperti apa gerakan tolak korupsi di kampus. Kita semuanya tentunya akan sangat suka kalau kampus kita semuanya bersih dari yang namanya perilaku-perilaku korupsi. Apakah itu dosennya, apakah itu mahasiswanya, atau apakah itu tenaga kependidikannya. Saya memulai kita punya penyuluhan pagi ini dengan satu buah pantun. Burung kasturi di jendela, lalu terbang ke awan-awan. Korupsi merajalela, ayo bersatu untuk melawan. Oke, berikan tepuk tangan dong. Oke. Ya, saya rasa Anda sudah kenal siapa saya. Saya adalah dosen Anda sendiri. Dan ini sedikit informasi tentang saya. Aktivitas saya setiap hari adalah menjadi dosen di jurusan kehutanan ini. Nah, sebelum kita belajar atau saya memberikan materi kepada Anda terkait dengan penyuluhan anti korupsi ini, tentang bagaimana budaya korupsi yang terjadi di lingkungan kampus, saya ingin mengetes dulu seberapa jauh pengetahuan Anda terkait dengan korupsi itu ya. Ya, saya butuh Anda memberikan respon awal sehingga saya tahu bahwa memang mungkin Anda punya sedikit pengetahuan ataukah mungkin banyak lewat pretest ya. Jadi saya akan membagikan soal pretest ini. Saya berharap Anda bisa menjawab sejujurnya ya. Anda bisa menjawab sejujurnya sesuai dengan kemampuan Anda. Ya, dilarang Anda bertanya kepada teman di sebelah kiri dan kanan Anda. Anda menjawab sebisanya Anda. Kita punya waktu hanya 1 menit untuk bisa menjawab setiap soal itu. Jadi total untuk menjawab soal itu hanya 5 menit. 5 menit dari sekarang ya. Ayo segera dipercepat. Anda menuliskan nama Anda di bagian atas. Kemudian Anda membaca soal itu dan Anda tuliskan saja huruf A kah, huruf B, huruf C atau kan huruf D untuk pilihan optionnya. Ayo segera dimulai. Anda dilarang untuk menyontek ya, Anda dilarang untuk menyontek, Anda dilarang bertanya kepada teman Anda dilarang membaca apapun. Anda hanya diwajibkan membaca soal pretest yang sudah saya bagikan kepada Anda. Anda paham kata-kata saya? Anda dilarang melihat apapun selain soal pretest yang saya bagikan kepada Anda. Oke, waktunya hanya 5 menit dari sekarang untuk menjawab soalnya. 1 menit telah berakhir. Tinggal 2 menit lagi. Saya minta tolong Ivana untuk mengumpulkan 2 menit setelah ini. Masih tinggal 2 menit. Kalau Anda tidak tahu, tidak apa-apa. Karena memang Anda belum belajar ya. Oke, selesai. Saya minta tolong Ivana untuk mengumpulkannya. Setelah itu diletakkan kembali di atas meja di depan saya. Ya, stop. Anda harus memperbiasakan diri ketika dibilang stop, dibilang selesai untuk sesuatu hal, Anda harus benar-benar stop di situ. Karena nilai-nilai integritas diri Anda teruji di situ. Ayo Ivana, lebih cepat lagi. Ya, terima kasih Ivana. Ya, Anda boleh duduk. Ya.
Kita melakukan pretest tadi untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan Anda selama ini terkait dengan persoalan korupsi di lingkungan kampus ataupun di lingkungan di luar kampus secara umum. Nah, pagi hari ini saya akan memberikan beberapa materi penting untuk Anda, sekiranya ini bisa menjadi bekal bagi Anda ke depan. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengetahuan dasar korupsi. Kemudian yang kedua, pengertian faktor-faktor dan teori penyebab korupsi. Kemudian yang ketiga, perbedaan gratifikasi, pemerasan, dan penyuapan. Kemudian yang keempat, bahaya dan dampak korupsi dalam berbagai sektor. Kemudian yang kelima, pengertian dan unsur-unsur biaya sosial korupsi, strategi pemberantasan korupsi, integritas dan nilai-nilai anti korupsi, dan role model negara ataupun individu yang ada di negara ini yang terkenal dengan sifat atau sikap anti korupsinya. Begitu ya, jadi kita punya 8 topik yang akan kita belajar dalam waktu 1 jam ke depan. Nah, sekarang Anda lihat gambar ini. Adakah yang bisa berkomentar ketika Anda melihat gambar ini? Saya butuh respon dari Anda ketika Anda melihat ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 gambar ataupun praktik-praktik anti korupsi yang mestinya tidak dilakukan di lingkungan kampus. Ada yang bisa berkomentar? Dipersilakan. Saya tidak perlu menunjuk, saya hanya minta Anda bisa langsung merespon ketika saya menunjukkan gambar ini. Ada yang bisa komentar? Silakan. Fana? Baik, terima kasih. Dari gambar yang saya lihat, ini adalah bentuk sebuah sogokan terhadap dosen di kampus atau pembimbing ketika sedang melakukan ujian. Jadi ada pembimbing yang meminta untuk tanda terima kasih, begitu Ibu. Oke, terima kasih. Saya butuh 1 orang lagi. Saya butuh 1 orang laki-laki bisa memberikan respon terhadap gambar ini. Silakan Adrian, Anda bisa? Ya, silakan. Menurut saya ini merupakan suatu korupsi. Saya rasa ini tidak benar karena bukan merupakan tanggung jawab seorang mahasiswa untuk memberikan makanan dari seorang dosen. Oke, terima kasih ya, respon Anda sangat luar biasa. Itu artinya bahwa Anda memahami bahwa itu adalah tindakan-tindakan yang tidak tepat. Nah, di sini kita bisa lihat kisah yang pertama, ada seorang mahasiswa yang dia akan menyiapkan diri untuk menghadapi ujian skripsi. Mungkin saja di kampus itu ada budaya bahwa harus memberikan sesuatu yang wow, sesuatu yang mewah kepada dosen di kampus itu. Sementara si anak ini dia terkategori adalah anak yang miskin. Dia berasal dari keluarga yang miskin. Tentunya dia akan sangat kesulitan ketika menghadapi ujian skripsi. Terpaksa dia harus menjual cincin ibunya. Saya berharap situasi itu tidak ada di lingkungan kita di jurusan kehutanan ya. Kemudian yang kedua misalnya, ketika dia berhubungan dengan dosen pembimbingnya selalu putar dia, dosen pembimbingnya tidak memberikan respon yang baik kepada dia, lalu akhirnya dia mencari jalan pintas. Dia memberikan uang kepada sang dosen. Dia berpikir, dosen ini kan mungkin dia mau saja menerima uang dari saya. Lalu kemudian dia berikanlah uang itu, dibawa skripsinya. Dia bawa skripsinya untuk diperiksa, dia bawa tesisnya, kemudian dia selipkanlah uang di dalam skripsi itu. Ya kadang-kadang ada yang menerima, kadang-kadang ada juga yang tidak menerima. Tetapi mestinya adalah bahwa dosen ataupun mahasiswa dilarang keras melakukan praktik-praktik seperti ini. Jadi saya berharap setelah ini Anda tidak lagi melakukan praktik memberikan sesuatu kepada seorang dosen dalam bentuk apapun. Apakah itu uang, apakah itu makanan, apakah itu barang, atau apapun saja kepada dosen. Karena itu melanggar aturan korupsi. Ada salah satu yang namanya gratifikasi. Dan Anda bisa kena masalah di situ. Dan dosen bisa kena masalah di situ ya. Jadi memang kita budaya timur berpikir memberikan sesuatu kepada dosen itu biasa saja. Tetapi itu sebetulnya salah dan itu tidak boleh. Anda bisa memberikan sesuatu kepada dosen kalau Anda tidak punya hubungan lagi dengan dosen itu. Tidak punya hubungan apapun. Misalnya Anda sudah lulus, sudah bertahun-tahun Anda pergi bekerja dan Anda sukses dan pulang, baru membawa sesuatu untuk dosen yang ada di jurusan kehutanan, itu mungkin boleh. Tetapi selama Anda masih punya kepentingan, Anda dilarang memberikan sesuatu kepada dosen di jurusan kehutanan ataupun siapa saja yang ada di lingkungan Universitas Patimura Ambon. Apakah orang di rektorat, apakah orang di fakultas, dilarang keras Anda memberikan sesuatu. Oke? Nah sekarang
kita coba lihat kira-kira korupsi itu apa ya? Kita akan lihat korupsi itu seperti apa. Jadi kata korupsi ini dia berasal dari bahasa Latin yang artinya sebuah tindakan yang merusak, sebuah tindakan yang menghancurkan. Lalu kemudian dia juga mengarah kepada sebuah sikap yang menuju kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran atau sesuatu yang dapat disuap. Kemudian perilaku-perilaku ini lalu kemudian diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia, dilegalkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di dalam undang-undang ini dibilang bahwa korupsi adalah setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi kalau ada tindakan yang memberikan keuntungan kepada saya, kepada pribadi saya, kepada kelompok-kelompok saya, atau kepada hubungan pertemanan, atau kepada lembaga, kepada jurusan, kepada fakultas, itu namanya korupsi. Gitu ya. Kemudian begitu juga dengan Anda. Saya berharap Anda bisa punya pemahaman dasar tentang perilaku-perilaku korupsi ini. Nah, ini ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Ya, jadi yang pertama itu ada kesempatan, kemudian ada rasionalisasi dan ada tekanan. Ketiga hal ini dia harus terjadi secara bersamaan. Jadi korupsi itu tidak hanya satu, ya, tidak hanya tekanan saja, bukan saja rasionalisasi saja ataupun kesempatan saja, tetapi ketiga hal ini, ketiga segitiga ini harus terjadi dalam waktu yang bersamaan. Nah, kita lihat yang pertama tentang tekanan. Tekanan itu bisa berasal dari dalam diri kita sendiri ataupun dari lingkungan luar, dari diri kita dan dari orang di sekitar kita. Nah, kemudian ini tekanan eksternal ya, dari lingkungan kerja, dari lingkungan rumah Anda, dari lingkungan orang-orang di sekitar kehidupan Anda. Nah, kemudian ini kesempatan. Anda biasanya kalau menonton TV biasanya ada dibilang kejahatan itu terjadi karena ada kesempatan. Jadi misalnya seorang pencuri, dia mungkin tidak ingin mencuri motor Anda di parkiran jurusan kehutanan, tetapi karena ketika dia lewat dan melihat bahwa sangat sepi di ruangan ini, tidak ada orang di sekitar lingkungan jurusan kehutanan, maka terbersihlah keinginannya untuk mencuri motor itu. Padahal sebetulnya dia tidak punya niat sama sekali. Dan ini yang namanya rasionalisasi. Misalnya kita di Ambon, ya, kita bilang tidak apa-apa, kita cuma kasih seorang dosen, kita punya teman-teman dosen cuman durian 1 buah. Kita cuma kasih durian 1 buah, kita pulang dari kampung kita cuma bawa salak 1 plastik kecil saja, tidak apa-apa menurut kita. Tetapi itu salah. Karena Anda masih punya hubungan dengan dosen-dosen di jurusan ini. Masih punya hubungan dengan orang-orang yang ada di lembaga pendidikan ini. Meskipun menurut Anda itu tidak masalah, tidak ada hubungan. Misalnya Anda bilang, oh tidak, dosen itu dia tidak memberikan kuliah kepada saya. Betul, dia tidak memberikan kuliah langsung kepada Anda. Tetapi selama Anda masih ada di sini dan dosen itu adalah pejabat negara atau ASN, berarti itu dilarang keras. Ya, jadi jangan Anda memberikan sesuatu kepada dosen baik diminta ataupun tidak diminta selama Anda masih ada di lingkungan Universitas Patimura Ambon. Nah, kita lihat ini ada 3 bentuk tindakan-tindakan korupsi. Yang pertama suap, pemerasan, dan kemudian gratifikasi. Kalau yang saya contohkan beberapa tadi itu lebih banyak yang terjadi di lingkungan kampus itu adalah kira-kira menurut Anda yang mana? Antara suap, pemerasan, dan gratifikasi. Kira-kira yang paling terjadi banyak di lingkungan kampus. Mengapa Anda bilang suap? Ada yang bisa berkomentar? Mengapa Anda memberikan jawaban suap atau bisa memberikan contoh suap? Ada yang bisa bantu saya? Saya Ya, silakan. Menurut saya di lingkungan kampus itu tergolong yang suap karena kebanyakan mahasiswa itu kayak rasa kurang kurang mampu begitu, terus dosennya yang putar-putar, jadi kayak mungkin dosen itu dia punya perilaku agak kejam gitu, tegas, terus dia merasa mungkin tidak bisa, jadi dia memberikan sesuatu supaya dalam bentuk kayak mengambil hati begitu. Oke. Yang Ivana memberikan contoh ini bukan namanya suap, tetapi namanya gratifikasi ya. Kalau suap itu berarti misalnya saya yang meminta. Jadi saya meminta kepada Ivana, kalau Anda mau nilai Anda bagus, berikan sesuatu pada saya.
Kalau Anda mau lulus cepat, kasih dulu saya 1 juta misalnya, kasih saya uang dulu 2 juta, baru Anda bisa lulus. Tetapi kalau Anda yang berinisiatif berikan kepada saya, itu namanya gratifikasi. Begitu ya. Jadi Anda harus bisa membedakan antara suap, pemerasan, dan gratifikasi. Dan yang paling banyak terjadi di lingkungan kampus antara dosen dan mahasiswa atau pegawai dan dosen, pegawai dan mahasiswa itu adalah gratifikasi. Itu yang namanya gratifikasi. Jadi gratifikasi terjadi jika pihak pengguna memberikan layanan, memberikan sesuatu kepada Anda. Jadi misalnya karena Anda mau berhubungan dengan Kakak Lani misalnya, dia mengurus Anda punya administrasi, karena Kakak Lani sangat sibuk, jadi Anda mau supaya Anda punya segera cepat, Kakak Popi misalnya agak segera cepat, Anda datang bawa makanan, Anda datang bawa buah-buahan, kasih. Walaupun Anda tidak bilang bahwa ini untuk mempercepat Anda punya urusan, Anda tidak bilang begitu. Tetapi Ibu Popi akan merasa sangat malu hati kepada Anda. Ibu Lani akan sangat malu hati kepada Anda. Sehingga mau tidak mau ketika Anda berurusan dengannya, dia pasti akan tetap memperlancar segala urusan Anda. Begitu ya? Itu yang namanya dengan gratifikasi. Dan itu yang biasanya terjadi di lingkungan kampus. Nah sekarang Anda bisa lihat bentuk-bentuk gratifikasi. Misalnya memberikan uang, memberikan barang, atau misalnya ada barang yang diskon di mall, Anda berikan vouchernya, Anda kasih komisi, kasih pinjaman tanpa bunga. Misalnya Anda dari leasing, begitu ada kerja sampingan di leasing, Anda kasih pinjaman. Atau Anda mungkin punya uang lebih, orang tua Anda punya banyak uang, Anda dengar ada dosen A, dosen B punya masalah keuangan, ibu saya bisa kasih pinjaman ke ibu, bunganya kecil saja. Begitu. Padahal Anda tanpa sadari Anda sedang ada menjerumuskan dosen itu ke yang namanya gratifikasi ini. Memang mahasiswa tidak bersalah. Mahasiswa tidak bersalah dalam kasus ini. Yang bersalah adalah dosennya apabila dia menerima pemberian mahasiswanya. Oleh karena itu, apabila si dosen dia untuk menghindari diri supaya tidak terjerat dengan masalah korupsi, begitu mahasiswanya memberikan sesuatu, dia harus melapor kepada KPK. Dia harus melapor dan menyampaikan bahwa hari ini saya menerima 1 dos kue dari mahasiswa saya. Dia foto kuenya. Ada aplikasinya ya, ada aplikasi nanti saya tunjukkan. Dia foto kuenya dan dikirimkanlah di aplikasi itu dan menyatakan bahwa ini diberikan oleh Ivana misalnya. Ivana memberikan kepada saya hari kemarin jam 12 1 kotak kue apa namanya. Begitu. Nanti orang KPK yang akan menilai kira-kira yang diberikan oleh Ivana ini gratifikasi atau tidak. Nanti akan ditelusuri lebih lanjut. Kalau memang dia mengarahnya ke gratifikasi, ya itu berarti bisa ada persoalan hukum di sana. Oleh karena itu harus berhati-hati. Mungkin selama ini Anda menyangka ya biasa saja itu, kita kasih biasa saja. Padahal ternyata itu punya masalah dengan hukum. Ya, jadi batas waktu 30 hari, seorang yang menerima gratifikasi dia harus melapor kepada KPK. Ya, batasannya 30 hari. Kalau lebih daripada itu dan jika ketahuan, maka itu sudah akan dibawa ke ranah hukum. Jadi ini bukan saja hubungan Anda dengan dosen, bisa saja hubungan Anda dengan teman Anda sendiri. Misalnya Anda punya kepentingan dengan teman Anda yang lain. Ya, misalnya teman Anda itu punya orang tua sangat kaya dan Anda ingin bekerja di kantornya misalnya suatu waktu. Dan Anda mulai memberikan sesuatu kepada teman Anda. Anda berikan, Anda kasih dia hari ini traktir, hari ini berikan dia makanan, berikan dia hadiah ulang tahun, segala macam Anda berikan kepada dia. Karena memang Anda punya maksud di situ. Lain halnya kalau Anda memberikan sesuatu yang tidak ada hubungan yang dengan tujuan-tujuan tertentu. Misalnya pada saat Natalan, pada saat Hari Raya kita memberikan kue kepada teman yang merayakan. Itu sangat biasa. Itu karena memang hubungan persaudaraan, tidak ada kepentingan di situ. Tetapi di luar itu semuanya akan bermasalah. Nah, ini ada aplikasi yang namanya gratifikasi online atau GOL ya, untuk gratifikasi online ya. Jadi di sini Anda bisa melapor jika Anda menerima sesuatu dari orang-orang yang punya kepentingan dengan Anda, supaya Anda jangan kena masalah. Ya, Anda harus jujur menyampaikannya di sini. Kemudian ini ada pemerasan dan suap. Suap ini adalah misalnya ambil contoh pimpinan dengan kontraktor misalnya. Mereka punya kepentingan di sini. Ada proyek-proyek yang akan dilaksanakan. Berarti si kontraktor ini dia akan menyuap pimpinan jurusan, pimpinan fakultas supaya dia bisa lolos di pengadaan barang dan jasa misalnya.
Itu yang namanya suap yang tadi Ivana contohkan. Yang Ivana contohkan itu lebih mengarah kepada gratifikasi. Ya, sekarang kita lihat, kira-kira korupsi ini dia punya dampak atau tidak di negara ini, di fakultas ini, di Maluku, di jurusan kehutanan ini. Yang pertama, korupsi itu dia bisa berdampak di bidang ekonomi. Anda lihat misalnya para pejabat, mereka mengkorupsi, mereka mengambil uang negara. Padahal uang negara itu sudah diatur bahwa untuk membantu proyek-proyek tertentu, untuk membangun suatu proyek-proyek tertentu, untuk membangun pembangunan visi tertentu. Tapi kualitasnya akan berkurang karena sudah dikorupsi oleh para pejabat. Sehingga akhirnya kualitas barang dan jasa yang diberikan itu akan sangat menurun. Kemudian korupsi di bidang kesehatan. Obat-obatan yang harusnya misalnya dijual dengan harga yang sangat murah, Rp500 misalnya. Tetapi karena sudah dikorupsi, dia melonjak menjadi Rp5.000. Yang rugi siapa? Yang rugi adalah kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Nih, Anda lihat di sektor pembangunan ada markup jembatan. Anda lihat jembatan ini. Ini dia baru dibuat sekitar 1 tahun, dia sudah roboh. Padahal mestinya jembatan itu kan kekuatannya minimal 10 tahun. Tetapi baru saja 1 tahun dia sudah roboh. Itu berarti ada sesuatu di situ, ada markup di situ. Mungkin saja campuran semennya yang tidak bagus, atau mungkin ukuran besinya yang dipakai tidak tepat sesuai dengan speknya. Akibatnya demikian. Nah, kemudian korupsi di bidang sosial dan kemiskinan. Kemudian juga ada korupsi di bidang budaya dan di bidang pemerintahan. Nah, sekarang kita lihat biaya sosial korupsi. Ada di antara Anda yang tahu biaya sosial korupsi? Jadi biaya sosial korupsi dia lebih mengarah kepada pengeluaran yang dikeluarkan oleh negara untuk mengurusi sebuah kasus korupsi. Jadi misalnya pembiayaan kepada pihak aparat kejaksaan, aparat kepolisian, orang KPK, ataupun administrasi-administrasi lainnya yang harus dikeluarkan untuk mengusut sebuah perkara-perkara korupsi. Itu yang namanya biaya sosial korupsi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana caranya kita mencegah perilaku-perilaku korupsi di lingkungan kampus. Yang pertama, penindakan, perbaikan sistem, dan pendidikan atau edukasi. Bagi Anda semua yang ada di umur seperti ini, Anda ada di umur berapa sekarang? Sekitar berapa? 23, 24, 21. Oke. Nah, berarti Anda bisa berperan untuk sektor pendidikan. Anda bisa menjadi penyuluh sebaya kepada teman-teman Anda. Hari ini Anda sudah mendapat materi, Anda sudah mendengar informasi dari saya tentang gratifikasi misalnya. Anda bisa menularkan itu kepada teman-teman Anda yang lain. Karena saya yakin masih banyak mahasiswa-mahasiswa lain yang berpikir bahwa memberikan sesuatu kepada dosen itu biasa-biasa saja. Betul? Ya. Atau mungkin Anda selama ini juga tidak tahu, Anda juga sudah sering memberikan sesuatu kepada dosen-dosen Anda dan Anda menganggap itu biasa-biasa saja. Padahal itu salah, ya. Jadi pemberantasan korupsi bisa pakai 3 trisula ini: penindakan, perbaikan sistem, dan pendidikan. Nah, sekarang kita lihat ada 9 nilai anti korupsi. Ya, 9 nilai anti korupsi. Biasa kalau kita belajar pada saat Ibu dan teman-teman mengikuti diklat, kita menyebutnya dengan sepeda kakak. Jadi supaya mudah menghafal. Jadi sepeda kakak misalnya S itu sederhana, ya. Sepeda kakak. E kira-kira apa? Sepeda sederhana C, ya. Kemudian P peduli dan seterusnya sampai di kerja keras. Jadi ada 9 nilai anti korupsi: jujur, peduli, mandiri, disiplin, berani, tanggung jawab, adil, kerja keras, dan sederhana. Kalau seorang, misalnya Anda generasi muda saat ini, Anda punya 9 nilai ini di dalam diri Anda, saya percaya besok-besok perilaku anti korupsi itu pasti tidak akan Anda lakukan. Perilaku korupsi itu tidak akan Anda lakukan ketika Anda sudah ada di bidang pekerjaan Anda. Misalnya Anda sudah menjadi seorang ASN, Anda menjadi seorang pejabat, saya yakin dan saya percaya bahwa Anda tidak akan berhubungan dengan pihak kejaksaan, kepolisian, ataupun bahkan KPK terkait dengan persoalan-persoalan korupsi. Misalnya, Anda jujur tidak pada saat mengerjakan soal ujian. Anda jujur tidak pada saat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Apakah Anda nyontek? Apakah Anda copy paste dari sebuah literatur? Nah, sekarang saya akan coba main dengan board game atau kartu ini. Saya mau menguji kepada Anda. Saya mau ngetes
Apakah dari 9 nilai anti korupsi ini adakah yang sudah Anda kerjakan, sudah Anda miliki, sudah Anda lakukan? Jadi ini ada 9 dari antara 9 nilai anti korupsi ini yang benar-benar sudah Anda lakukan ya. Jadi jangan sampai Anda salah pilih. Ya, saya minta Anda maju ke depan semuanya dan masing-masing memilih satu kartu yang sekiranya benar-benar sudah Anda lakukan dari 9 nilai anti korupsi ini, yang benar-benar sudah Anda lakukan. Ya? Paham sampai di sini? Paham. Oke, saya letakkan kartunya di sini. Silakan Anda boleh ke depan dan memilihnya. Silakan maju ke depan. Silakan, semuanya boleh maju ke depan. Anda boleh memilih ya. Anda boleh memilih satu kartu dan Anda boleh pegang dibawa ke tempat duduk Anda. Anda baca dulu, Anda lihat mana yang benar-benar sudah Anda lakukan. Yang benar-benar sudah Anda lakukan. Coba. Dari 9 nilai anti korupsi ini. Nanti kita lihat kalau misalnya tidak ada, ya hanya satu saja. Saya mengambil contoh dengan satu saja karena satu nilai anti korupsi yang bisa dilakukan oleh seseorang itu sudah sangat luar biasa. Yang sudah Anda lakukan ya, yang Anda harus yakinkan saya bahwa itu adalah sikap Anda. Saya ingin tahu karakter Anda lewat kartu-kartu ini. Oke, selesai. Waktunya Anda boleh kembali ke tempat duduk dan kita lihat. Ayo. Saya minta dari sebelah kiri saya, yang paling belakang, silakan. Sikap yang saya miliki itu Berani. Bisa dicontohkan sikap berani seperti apa? misalkan saya melihat saya itu melakukan kesalahan itu, saya berani menasihati dia atau tidak, saya melaporkan ke pihak yang lebih bertanggung jawab ke kesalahan yang dia lakukan dan dia tidak melakukannya ke depannya lagi. Oke, kita berikan aplaus untuk Lydia. Ya, yang laki-laki sebelah kiri, silakan. Mandiri. Ya, coba Anda ceritakan sikap mandiri apa yang sudah Anda miliki. Seperti mengambil keputusan untuk tinggal sendiri Oke. di luar kota, di asrama. Oke, orang tua Anda di mana? Timur Leste. Oke, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan. Di sebelah kanan saya butuh 2 orang. Silakan. Siapa yang berani untuk berdiri dan menyatakan bahwa ini sikap saya? Silakan. Ya, silakan. Dari sikap saya yang sudah dimiliki tentang korupsi adalah sikap adil itu. Ya, bisa dicontohkan? Jadi sikap adil itu contohnya seperti dalam pembagian kelompok. Waktu itu saya disuruh untuk membagi kelompok. Saya memilih tidak berdasarkan kedekatan saya dengan orang tersebut, tapi dengan adil. Oke, ya. Satu lagi. Ada yang bisa? Ya, silakan, Dinda. Jadi yang saya pilih yaitu mandiri karena yang saya lakukan tiap hari dan apa yang saya lakukan saya biasanya lakukan sendiri dan tanpa bantuan orang lain. Maksudnya saya rasa saya bisa, jadi saya kadang tidak membutuhkan orang lain untuk mendampingi saya. Ya, oke. Terima kasih semuanya ya, luar biasa. Berarti saya percaya bahwa mahasiswa jurusan kehutanan sudah memiliki sebagian nilai-nilai anti korupsi di dalam diri Anda. Kalau sikap-sikap ini, nilai-nilai ini Anda pertahankan seterusnya sampai masa tua Anda, saya yakin akan berhasil kehidupan Anda. Ya, kita tepuk tangan untuk keberhasilan Anda. Nah, sekarang kita coba lihat tokoh-tokoh siapa di negeri ini yang sikapnya, tingkah lakunya, perilakunya yang bisa menjadi role model untuk kita semuanya. Ya, yang pertama itu ada Haji Agus Salim. Apakah dari antara Anda pernah mendengar nama ini? Ya, dia adalah seorang pahlawan nasional. Dia selalu bilang bahwa seorang pemimpin itu yang baik itu adalah dia harus menderita. Mengapa pemimpin itu dia harus menderita? Kira-kira menurut Anda mengapa? Mengapa pemimpin itu dia harus menderita? Kira-kira? Dia rela kerja keras walaupun hidupnya, maksudnya kayak waktu istirahatnya kurang tapi untuk orang lain. Ya, betul sekali. Jadi seorang pemimpin, menurut Haji Agus Salim, bahwa memimpin itu menderita. Karena memang dia benar-benar mengorbankan seluruh hidupnya
untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan organisasi yang dipimpinnya. Dia tidak mencari keuntungan dari organisasi yang dipimpinnya. Kadang-kadang kita lihat sebuah organisasi atau sebuah lembaga, ketika dia menjadi ketua, ketika dia menjadi pemimpin, dia malah berpikir, aku bisa apa dari jabatan ini? Apa yang bisa aku ambil dari jabatanku ini? Padahal mestinya dia harus berpikir apa yang bisa kulakukan ketika aku ada di jabatan ini. Mestinya aku harus bisa membahagiakan orang lain, mensejahterakan orang lain, membuat orang lain jauh lebih baik ketika aku ada dalam posisi ini. Begitu ya. Apalagi kalau misalnya kita sudah berpikir, kita sudah keluarkan uang yang banyak untuk ada dapat jabatan ini. Pastinya kita akan berpikir ketika sudah sampai di jabatan itu, ya saya harus mengembalikan semua dana-dana yang sudah saya keluarkan. Biasanya kan begitu. Misalnya mereka mau menjadi kepala dinas tertentu misalnya, harus sogok sana, harus sogok sini, atau menjadi jabatan-jabatan tertentu, sogok sana, sogok sini. Ya tentunya ketika mereka mendapat jabatan itu, mereka harus mengembalikan modal mereka yang sudah dikeluarkan. Tetapi menurut Haji Agus Salim, pemimpin bukan seperti itu. Pemimpin dia harus menderita, pemimpin dia harus mendapatkan kepahitan dalam menjalani tugas dan tanggung jawab dia sebagai seorang pemimpin. Nah ini, Anda pernah lihat tokoh ini, pernah mendengar nama ini? Baharudin Lopa. Baharudin Lopa, dia adalah jaksa ya, dia mantan jaksa, beliau adalah mantan jaksa. Dia bilang, kita harus menakar dengan pikiran dan hati, dan kita harus menolak apapun yang tidak masuk dalam takaran hati kita. Jadi misalnya hati kita berpikir bahwa ketika kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita itu salah, berarti kita harus melakukannya. Kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Meskipun itu hanya Rp5.000, meskipun itu hanya Rp10.000, tetapi bagi orang lain Rp5.000 dan Rp10.000 itu sangat penting. Mungkin saja itu sangat penting untuk makan mereka hari itu. Kalau bagi Anda Rp5.000 dan Rp10.000 itu biasa saja. Tetapi bagi mereka, orang yang punya hak Rp5.000 dan Rp10.000 itu, mereka benar-benar sangat membutuhkannya. Oleh karena itu, Anda bisa menjadikan Baharudin Lopa ataupun Haji Agus Salim sebagai contoh-contoh hidup Anda ke depannya. Ini beberapa kisah nyata ya yang saat ini sedang terjadi. Misalnya ini, penghulu anti gratifikasi di Klaten. Biasanya kalau Muslim mereka mau menikah itu biasanya agak antriannya agak banyak untuk pengurusan di KUA ya, pengurusan di KUA. Jadi untuk memperlicin biasanya mereka ngasih 100.000, 200.000 untuk penghulu KUA-nya supaya izin nikahnya segera cepat keluar, supaya buku nikahnya segera disiapkan. Tetapi oleh si penghulu ini dia tidak mau menerima. Dia pernah mendapat sogokan itu, dia pernah mendapat uang itu, lalu kemudian dia laporkan kepada KPK lewat aplikasi gratifikasi tadi. Dia diberikan uang 300.000, tetapi dia menolak. Dia bilang bahwa dia punya gaji yang diberikan oleh pemerintah sudah cukup untuk kehidupan istri dan anak-anaknya. Dia tidak ingin makan uang haram yang bukan haknya. Kemudian ini lagi yang kedua, ada lagi penghulu. Ya, dia mendapat penghargaan dari KPK. Dia sangat luar biasa. Dia menolak semua sogokan-sogokan uang yang diberikan untuk pengurusan pernikahan di KUA. Ini adalah seorang guru, ya. Ini seorang guru, dia berusaha untuk mendapatkan bantuan beasiswa kepada 100 muridnya. Nilai-nilai anti korupsi dia terapkan di sini. Dia punya rasa tanggung jawab. Dia penuh dengan kejujuran, dia menjadi seorang guru yang baik, dia mengajarkan siswanya dengan ketulusan hatinya. Lalu kemudian dia mendapatkan penghargaan dari pemerintah, khususnya dari KPK ya. Dan saya akan coba putar video ini. Saya minta Anda menonton, saya minta Anda punya pendapat dari video ini. Ini mungkin suaranya tidak terlalu terdengar. Oops, sorry. Nah, ya saya ulangi lagi ya ini videonya. Nah, Anda bisa lihat video ini. Adakah yang bisa berkomentar dari video ini ketika Anda menontonnya? Ada yang bisa berkomentar? Ada yang bisa berkomentar dari video ini? Ya, silakan Linda. Harta, jabatan dan lain-lain itu tidak bisa dikekalaninya, tidak abadi. Ya. Suatu
bisa hilang. Oke, ini untuk Dinda. Terima kasih. Ya, jadi dari video ini Anda lihat, ini dia seorang yang sangat kaya raya dan tidak tahu dari mana sumber hartanya, ya. Ya, syukur-syukur kalau dia punya harta itu dari sesuatu yang benar-benar bersih di dalam tugas dan tanggung jawabnya. Tetapi kalau hartanya itu berasal dari perilaku-perilaku korup, nah itu akan dia tuai hasilnya ketika dia meninggal nanti. Nah, Anda lihat, ketika dia masa hidupnya dia punya banyak sekali yang mewah di tubuhnya. Ketika pada saat dia meninggal, apa yang dia bawa? Tidak ada, ya. Pada saat kita meninggal, kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Tentunya perbuatan baiklah yang akan menyelamatkan kita. Perbuatan yang jahat tentu tidak akan menyelamatkan kita. Perbuatan jahat malah akan menyengsarakan kita ketika kita meninggal. Saat ini Anda masih ada dalam umur yang sangat muda. Anda bisa memperbaiki diri Anda setelah Anda menerima penyuluhan dari saya, ya. Anda masih punya cukup waktu untuk memperbaiki. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Bisa saja hari ini, bisa besok, bisa beberapa tahun ke depan. Dan kalau misalnya kita tidak punya waktu untuk memperbaiki diri, ya tentunya kita siap-siap saja menerima semua tuaian yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu, 9 nilai anti korupsi yang tadi saya ajarkan itu bisa menjadi bekal Anda. Itu bisa merubah semua sikap dan tingkah laku Anda sebagai mahasiswa untuk kedepannya bisa memperbaiki diri Anda yang lebih baik. Oke, sampai di sini kita akan mencoba mengetes lagi seberapa paham Anda terhadap materi yang sudah saya sampaikan. Saya punya soal, saya akan bagikan kepada Anda, lalu kemudian Anda tolong untuk menjawabnya sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Semua bahan di atas meja Anda silakan disimpan. Tidak ada yang bisa dijadikan sumber bacaan. Meja Anda benar-benar clear. Meja Anda benar-benar clear. Oke, Anda punya waktu 5 menit untuk mengerjakan post test itu. Ya, bisa dibantu? Ya, waktu Anda 5 menit untuk mengerjakan.
Tinggal 1 menit. Ya, selesai. Anda boleh kumpul ke depan. Nah, sekarang kita akan coba melihat kebenaran jawaban-jawaban dari soal-soal tes ini, ya. Yang pertama, gratifikasi dapat terjadi apabila apa? Pihak pengguna layanan memberi sesuatu kepada pemberi layanan, dalam hal ini pegawai negeri, tanpa adanya penawaran atau transaksi apapun untuk menggugah hati petugas layanan agar di kemudian hari tujuan pengguna jasa dapat dimudahkan. Adakah yang memilih A tadi? Berapa orang yang memilih A? Angkat tangan harus setinggi-tinggi. Oke. Ada yang B? Ada yang C? Ada yang D? Ya, jawaban yang benar adalah A. Pihak pengguna layanan memberikan sesuatu kepada pemberi layanan, dalam hal ini pegawai negeri, tanpa adanya penawaran atau transaksi apapun agar di kemudian hari. Jadi kata kuncinya adalah agar di kemudian hari, gratifikasi ya. Jadi kalau misalnya hari ini Anda memberikan makanan, ini tujuannya supaya besok-besok ketika Anda datang berhubungan dengan saya, nilai Anda baik. Gitu ya. Jadi bukan hari ini langsung Anda mendapat respon di kemudian hari. Karena ketika Anda datang di kemudian hari itu, saya mendengar Anda datang dan Anda bertemu dengan saya, lalu kemudian saya pasti akan teringat bahwa Anda pernah memberikan sesuatu kepada saya. Dan tentunya saya akan merasa tidak enak hati bahwa Anda sudah pernah memberikan makanan kepada saya. Dan tentunya saya akan melayani Anda dengan cepat. Saya akan mengkesampingkan mahasiswa yang lain. Saya akan mengkesampingkan mahasiswa yang lain, lalu saya memberikan pelayanan pada Anda. Padahal mestinya Anda berada pada urutan yang belakang, urutan kelima, 6 dan seterusnya. Begitu ya. Jadi Anda harus memahami bahwa yang namanya gratifikasi itu adalah pada saat di kemudian hari Anda berhubungan dengan orang tersebut. Oke, kemudian kita lihat jawaban untuk soal yang nomor 2. Bahaya dan dampak korupsi seperti di bawah ini, kecuali jawabannya adalah C, dampak terhadap pelaku korupsi. Adakah yang menjawab C? Oke. Berikut kita lihat soal yang ketiga. Berapa strategi pemberantasan korupsi di masyarakat, kecuali jawabannya adalah D, sulap pemberantasan. Kira-kira kalau Anda sebagai mahasiswa jurusan kehutanan, Anda bisa membantu dari sisi yang mana? Sulap mana yang bisa Anda pakai? Ya, sulap pendidikan atau sulap edukasi. Oke. Kemudian soal yang keempat. Beberapa nilai anti korupsi seperti di bawah ini, kecuali kepedulian, pengendalian diri, dan disiplin. Tidak ada pengendalian diri ya. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian yang terakhir, tokoh bangsa yang terkenal dengan integritas yang tinggi dengan sikap anti korupsinya, kecuali. Jawabannya adalah Joko Widodo. Ya, jadi Pak Joko Widodo selama ini belum ada referensi yang kami pakai untuk bilang bahwa beliau adalah tokoh yang terkenal dengan sikap anti korupsinya. Belum dipublish, belum terpublish seperti itu ya. Jadi yang ada adalah Haji Agus Salim, Baharudin Lopa, dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Oke, terima kasih untuk jawaban-jawaban Anda. Kita berikan tepuk tangan untuk Anda semua. Nah, sebelum kita menutup materi penyuluhan saya mau kasih pantun untuk Anda semuanya. Ke toko buku membeli kertas, ke toko bangunan membeli besi. Hai bangkitlah tunas integritas,
bersihkan negeri dari korupsi. Ya, jadi setelah Anda mendapat materi dari saya hari ini, saya berencana adalah kita membuat rencana tindak lanjut adalah membentuk komunitas anti korupsi di jurusan kehutanan. Saya akan bicara dengan pimpinan jurusan, jadi saya akan menawarkan bagi Anda semua yang sekiranya bisa menjadi penyuluh sebaya kepada teman-teman Anda. Kita akan mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa yang punya sikap kepedulian terhadap anti korupsi. Kita akan bikin grup tersendiri dan kita akan coba mensosialisasikan sikap-sikap atau nilai-nilai 9 nilai anti korupsi kepada mahasiswa yang lain yang ada di jurusan ini ataupun yang ada di fakultas ini ataupun yang ada di universitas ini. Apakah Anda setuju? Setuju. Ya, kita berikan tepuk tangan kepada ya. Saya akan memberikan kesempatan kepada Anda. Adakah yang ingin bertanya, memberikan usul, memberikan saran ataupun memberikan komentar terhadap proses kita di hari ini? Silakan. Ya. Anda bisa menyebutkan nama Anda, kemudian angkatan berapa, kemudian Anda mau berkomentar atau bertanya tentang apa? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Ibu. Perkenalkan, nama saya Ririn Ambarwati, angkatan 2021. Baik, Ibu, di sini saya ingin bertanya, adakah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah tindakan korupsi dalam studi kasus lingkungan akademik kampus? Oke. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih. Kita berikan semacam penghargaan kecil untuk ini karena dia sudah bisa memberikan pertanyaan pertama. Oke. Ya, tadi saya sudah jelaskan kepada Anda semua bahwa memang lingkungan kampus itu harus benar-benar bersih dari perilaku-perilaku anti korupsi. Saya ambilkan contoh saja bagi Anda ya, sebagai mahasiswa jurusan kehutanan. Anda harus bisa berperilaku jujur. 9 nilai integritas diri itu atau 9 nilai anti korupsi itu bisa Anda lakukan untuk mencegah terjadinya perilaku-perilaku anti korupsi di lingkungan kampus. Anda bisa menerapkan kejujuran, kemandirian dalam diri Anda, punya rasa tanggung jawab, kemudian Anda bersikap adil terhadap teman, nah kemudian Anda tidak berperilaku-perilaku yang tidak jujur. Ambil contoh, pada saat Anda ujian semester, Anda harus belajar dengan tekun dari rumah. Anda tidak sampai di kampus lalu kemudian bertanya teman kiri dan kanan, depan dan belakang atau membawa contekan-contekan kecil untuk diselipkan di antara buku-buku Anda. Ketika waktunya ujian semester, Anda sudah harus menyiapkan diri dengan baik. Semua tugas-tugas makalah yang diberikan oleh dosen, Anda harus mengerjakannya dengan jujur. Anda tidak copy paste dari internet. Anda tidak lalu kemudian mengambilnya dengan begitu gampangnya, lalu kemudian mengklaim bahwa itu adalah hasil pekerjaan Anda. Sikap ketidakjujuran muncul di situ. Oleh karena itu, untuk mencegah perilaku-perilaku korupsi yang besar di lingkungan kampus, mulailah dengan menerapkan 9 nilai-nilai integritas diri di dalam kehidupan Anda sebagai mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Patimura Ambon. Oke, mungkin bisa begitu? Baik, Ibu. Ya, ada lagi yang lain? Saya, Ya, silakan, Lydia. terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya Lydia Kurniawan, saya dari angkatan 2002. Saya ingin berkomentar, Ibu. Iya, silakan. Gratifikasi. Saya Ya. setuju Bu, kalau misalnya kita mau memberi sesuatu di seperti lingkungan kampus kepada dosen, itu termasuk gratifikasi. Karena kalau misalnya saya ingin memberi sesuatu ke dosen, misalnya saya mau memberi sesuatu ke Ibu, Ya. cuma dari hati, dari seikhlas begitu, bukan ada tujuan apa-apa, itu termasuk gratifikasi. Saya kurang setuju. Iya, itu yang tadi saya bilang, yang namanya rasionalisasi. Dari 3 segitiga itu kan, ada yang namanya rasionalisasi. Menurut kita, biasa saja. Karena ini memang budaya kita di Ambon. Kita biasa saja kalau kita memberikan sesuatu kepada dosen kita, dia juga tidak minta. Saya saja yang mau memberikan. Pasti pikiran Anda seperti itu ya. Tetapi itu tidak diperkenankan. Itu yang namanya tetap gratifikasi. Karena mungkin saja saat itu Anda belum punya kepentingan dengan saya. Tetapi semester depan misalnya, atau semester 2 semester lagi, atau sampai skripsi, misalnya Anda punya dosen pembimbing kepada saya. Tiba-tiba saya ditunjuk sebagai dosen pembimbing Anda. Dan pada saat Anda menjadi mahasiswa bimbingan saya, pasti saya akan teringat sekotak kue yang pernah Anda berikan bagi saya 1 tahun yang lalu misalnya. Pasti saya akan memberikan penilaian lebih bagi Anda pada saat Anda ujian skripsi.
Saya mungkin dengan Ivana, saya punya 2 mahasiswa bimbingan. Karena Ivana tidak pernah memberikan kue kepada saya selama dia kuliah, ya saya bisa saja kasih dia punya nilai waktu ujian akhir 70 saja misalnya. Tetapi karena Lydia sudah pernah kasih kue kepada saya, dan saya tetap mengingatnya, dan ada rasa malu hati di dalam diri. Akhirnya sudah, biar Lydia tidak bisa menjawab pada saat ujian, saya bisa memberikan nilai 90 karena kue yang pernah saya terima 1 tahun yang lalu. Begitu ya. Jadi itu tetap namanya korupsi dengan gratifikasi, perilaku gratifikasi. Mengapa? Karena ibu adalah seorang ASN. ASN atau abdi negara, pegawai negeri sipil, dan kita dilarang keras untuk menerima apapun dari orang lain. Selama kita punya kepentingan, selama orang itu punya kepentingan dengan kita, kita tidak boleh menerima apapun itu. Mungkin saat itu Lydia belum punya kepentingan dengan saya ya, karena mungkin lagi orang tuanya datang dari Batak misalnya, bawa kue yang sangat banyak. Bika Ambon misalnya datang bawa, ya sudah, teringatlah dia kepada saya. Terus dia bawa, itu bermasalah. Nanti saya bermasalah. Akhirnya ya saya harus lapor ke KPK. Saya baru saja menerima 1 dos Bika Ambon dari Lydia. Saya harus foto kuenya, saya harus kirimkan, masukkan di aplikasi. Dan nanti baru dari KPK yang menilai kira-kira ini gratifikasi atau bukan. Gitu. Oleh karena itu, jangan saya bermasalah, jangan Lydia bermasalah, kita hindari. Ya, kita hindari saja. Itu jauh lebih aman. Nanti Anda punya waktu untuk bisa memberikan sesuatu kepada dosen-dosen Anda. Kalau Anda sudah selesai, Anda sudah tidak ada lagi punya kepentingan dengan dosen, hanya untuk sekedar mengucapkan terima kasih. Kalau Anda sudah berhasil, besok-besok nantinya baru Anda ingat dosen, itu saja tidak masalah. Oke? Ya, saya rasa kita punya waktu cukup karena Anda harus melanjutkan perkuliahan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Anda semuanya yang sudah berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan penyuluhan di pagi hari ini. Kiranya ilmu dan materi yang saya sudah bagikan kepada Anda benar-benar Anda terapkan dalam kehidupan Anda setiap hari. Terkhususnya nilai-nilai integritas, 9 nilai-nilai integritas itu benar-benar saya sangat harapkan Anda bisa menerapkan itu dalam kehidupan Anda. Anda adalah generasi muda bangsa. Anda punya masa depan yang masih panjang. Anda akan meneruskan perjalanan bangsa ini ke depan. Kalau dari usia ini Anda sudah bisa menerapkan 9 nilai anti korupsi, nilai-nilai integritas di dalam diri Anda, saya percaya bangsa ini akan jauh lebih baik pada saat Anda sudah ada dalam masa-masa menjadi seorang pemimpin kelak nantinya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita tepuk tangan bersama.